Salah satu pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat adalah, mengapa jamaah kalangan Salafi dan Muhammadiyah tidak mengadakan ritual tahlilan setelah ada anggota keluarga yang meninggal? Apakah karena mereka tidak mendoakan orang yang telah wafat? Ataukah mereka memiliki alasan lain yang didasarkan pada ajaran Islam? Jawabannya bukan karena mereka tidak mencintai orang tua atau tidak peduli kepada orang yang meninggal. Justru mereka tetap mendoakan keluarga yang telah wafat, memohonkan ampun kepada Allah, bersedekah menurut pendapat ulama yang membolehkannya, menyambung silaturahmi dengan kerabat, dan melakukan berbagai amal yang memiliki landasan dalam syariat. Yang menjadi pembahasan adalah mengkhususkan acara berkumpul dengan tata cara tertentu setelah kematian sebagai sebuah ritual keagamaan. Dalam pandangan banyak ulama yang menjadi rujukan kalangan Salafi, ibadah harus memiliki dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Karena itu mereka tidak menetapkan adanya ritual khusus pada hari-hari tertentu setelah kematian apabila tidak menemukan tuntunan yang tegas dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula banyak tokoh Muhammadiyah sejak awal berdirinya gerakan ini mengajak umat untuk melakukan pemurnian ibadah dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Melalui pendekatan tarjih, Muhammadiyah berusaha menilai setiap amalan berdasarkan dalil. Sehingga beberapa praktik yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat tidak dijadikan bagian dari ibadah yang dianjurkan. Kalangan Salafi juga berpegang pada prinsip yang sama, yaitu bahwa ibadah bersifat tauqifiyah. Artinya tata cara ibadah ditetapkan berdasarkan wahyu, bukan semata-mata kebiasaan masyarakat. Karena itu mereka berhati-hati dalam menetapkan bentuk ibadah baru, termasuk ritual yang dikaitkan dengan waktu tertentu setelah kematian. Dalil yang sering dijadikan pembahasan adalah ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat agar membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang disibukkan oleh musibah. Dari hadis ini, banyak ulama memahami bahwa keluarga yang sedang berduka seharusnya dibantu, bukan dibebani untuk menjamu tamu. Selain itu, terdapat riwayat dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa para sahabat dahulu menganggap berkumpul di rumah keluarga mayit dan penyediaan makanan setelah pemakaman sebagai bagian dari niyahah. Riwayat ini menjadi salah satu dasar pembahasan para ulama mengenai tradisi berkumpul yang dijadikan kebiasaan setelah kematian. Karena itulah, baik Salafi maupun banyak kalangan Muhammadiyah memilih untuk tetap mendoakan mayit tanpa mengadakan ritual yang mereka pandang tidak memiliki tuntunan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berusaha membedakan antara mendoakan orang yang meninggal yang dianjurkan dalam Islam dengan mengkhususkan tata cara atau waktu tertentu sebagai ritual keagamaan yang menurut mereka memerlukan dalil yang jelas. Perbedaan pandangan seperti ini hendaknya dibahas dengan ilmu, bukan dengan saling mencela atau memvonis. Seorang muslim sebaiknya meneliti dalil-dalil yang ada, membaca penjelasan para ulama, lalu berusaha mengikuti pendapat yang menurutnya paling kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pada akhirnya, tujuan setiap muslim adalah sama. Karena itu, ketika muncul perbedaan dalam masalah amaliyah seperti ini, yang seharusnya dikedepankan adalah dalil, adab dalam berdiskusi, dan keikhlasan mencari kebenaran.